Halo teman-teman, kenalin aku Seva. Di video kali ini kita mau bahas mengenai Renaissance Science dan filosofi. Nah, jadi sebenarnya untuk materi ini cukup banyak yang bakal kita bahas, jadi bisa kalian siapin buku catatan atau mungkin aplikasi buat nyatet nantinya. Oke, nah sebelumnya kita mau kenalan dulu nih sama Renaissance. Jadi masa Renaissance ini terjadi pada tahun 1450 sampai 1600. Nah, kata Renaissance sendiri itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah rebirth atau terlahir kembali. Nah, pada masa ini orang-orang itu berganti nih pusat perhatiannya yang awalnya dari kepada Tuhan atau gereja, sekarang mereka jadi lebih fokus terhadap manusia dan potensinya. Jadi orang-orang itu mulai kembali pada cara-cara atau metode yang open-minded seperti para filsafat Yunani. Di sini ada 3 hal yang mau kita bahas, yaitu latar belakang Renaissance, tema besar Renaissance, dan tokoh-tokoh Renaissance. Oke, jadi salah satu hal utama yang bikin terjadinya Renaissance ini adalah ketika kebenaran gereja dipertanyakan. Jadi pada awalnya itu kan gereja itu dianggap sebagai kebenaran absolut gitu, dogma gereja dianggap sebagai kebenaran absolut, dimana mereka bilangnya pertama ada 7 heavenly bodies dalam tata surya. Nah, yang disebut dengan heavenly bodies ini sebenarnya berbagai macam planet seperti Saturnus, Jupiter, Mars, Matahari, Venus, Merkuri, dan juga bulan gitu. Kemudian mereka juga bilang kalau bumi itu pusat tata surya. Kemudian yang terakhir dikatakan juga bahwa manusia itu adalah cerminan dari gambaran Tuhan. Nah, kemudian akhirnya dogma gereja ini digantikan oleh observasi langsung terhadap alam atau lingkungan tanpa adanya gangguan atau campur tangan dari gereja, seperti itu. Nah, kemudian seorang teolog atau filsuf Katolik yang bernama Aquinas menerima nih penggunaan akal dan pengamatan lingkungan sebagai cara untuk mengenal Tuhan, katanya. Kemudian didukung lagi nih oleh filsafat humanis. Jadi para humanis itu mendorong manusia untuk aktif mempertanyakan segala macam hal dan menekankan pada potensi manusia yang akhirnya diperhatikan kembali. Nah, para humanis itu percaya bahwa manusia itu sebenarnya bisa loh melakukan sesuatu untuk membuat dunia itu jadi lebih baik. Faktor berikutnya adalah kontak dengan dunia luar. Maksudnya kontak ini itu kontak antara bangsa barat ya terhadap dunia luar gitu. Yang pertama adalah eksplorasi Asia Tengah dan Cina oleh Marco Polo. Kemudian penemuan New World oleh Christopher Columbus. Nah, New World di sini tuh sebenarnya Amerika pada saat itu. Jadi kalau kalian pernah dengar, pada saat itu Christopher Columbus sebenarnya ingin mencapai Asia, lebih tepatnya lagi ke daerah India pada saat itu. Cuman ternyata setelah dia berlayar, dia itu justru sampainya ke Amerika. Dan dia berpikir kalau dia sampai di India, makanya sampai sekarang juga orang-orang yang native Amerika disebutnya sebagai orang-orang Indians. Itu karena sejarah tersebut. Nah, kemudian ada juga circumnavigation dunia oleh ekspedisi Ferdinand Magellan. Jadi circumnavigation ini sebenarnya seperti di saat mereka itu bisa menavigasi secara komplit keseluruhan pulau dan juga kontinen gitu. Selanjutnya didukung lagi nih oleh penemuan mesin cetak. Jadi seseorang bernama Johannes Gutenberg yang pada saat itu adalah seorang pandai logam, dia menemukan teknologi baru yaitu logam bergerak yang akhirnya bisa menciptakan teknik cetak modern. Nah, penemuan ini penting banget nih teman-teman karena semenjak ditemukan mesin ini, jadinya segala macam buku-buku, kemudian karya-karya yang ditulis itu jadi lebih mudah diproduksi, bahkan disebarluaskan juga. Nah, jadinya karena hal tersebut, pengetahuan dan literasi masyarakat jadi semakin meningkat secara drastis. Kemudian ada juga faktor atau penemuan lain. Tadi kalau yang pertama itu di daerah barat terjadi
penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Nah, tapi ternyata di timur ada juga nih orang-orang terpelajar Islam yang ternyata sudah mengembangkan sistem numerik dan matematika. Kemudian di Cina sendiri juga udah banyak banget penemuannya, mulai dari timekeeping, navigasi atau kompas, kertas dan pencetakan, bahan peledak sampai juga gunpowder. Nah, di sini kita ada 4 tema besar. Yang pertama itu individualism, kemudian yang kedua itu agama sendiri atau personal religion. Yang ketiga ada ketertarikan pada masa lalu, dan juga yang keempat ada anti-Aristotelianism. Yang pertama kita mulai dengan individualism. Nah, individualism ini memperhatikan mengenai potensi manusia dan juga pencapaian manusia. Jadi para individualis itu menekankan pada kekuatan individu untuk membuat perubahan yang positif di dunia. Gitu. Nah, nantinya individualism ini dapat menumbuhkan optimisme. Lalu kita masuk ke tema agama sendiri atau personal religion. Maksudnya gimana? Jadi pada saat Renaissance itu agama yang paling mayoritas itu kan Kristen ya. Nah, tapi dirasakan bahwa pada saat itu agama Kristen terlalu berpusat pada gereja gitu loh. Padahal seharusnya yang diinginkan adalah supaya segala macam hal yang berhubungan sama agama supaya jadi hal personal aja gitu loh. Jadi balik ke masing-masing individu aja. Jangan bersifat formal maupun ritual. Jadinya segala macam pengalaman yang sifatnya agama itu cuman hubungan antara seorang individu sama Tuhan aja gitu. Gak perlu ada ikut campur dari gereja. Kemudian ada juga nih ketertarikan pada masa lalu. Jadi para humanis itu mulai melihat kembali dan juga tertarik buat mempelajari kembali berbagai macam filsafat Yunani dan Romawi awal. Makanya orang-orang terpelajar mulai mendapat sudut pandang dari masa lalu, terutama yang memang filsafat yang memang mendukung pandangan humanisme. Nah, seseorang bernama Marsilio Ficinio, dia menemukan mengenai Platonic Academy di Florence, Italia. Nah, jadinya dari sini dia pengen nih buat kembali mengembangkan filsafat Plato. Yang terakhir ada anti-Aristotelianism. Jadi para humanis itu berpikir kalau gereja terlalu berlebihan dalam menggunakan filsafat Aristotle. Bahkan kata mereka tuh penggunaannya semakin otoriter gitu loh, bahkan dirasa seotoriter Alkitab gitu. Nah, hal ini menyebabkan adanya aturan-aturan juga kepercayaan baru yang harus diterima agar seseorang tuh bisa diakui sebagai orang Kristen. Mereka tuh disuruh untuk mengikuti aturan yang berdasarkan filsafat Aristotle gitu. Nah, padahal ya Aristotle sendiri juga merupakan seorang manusia gitu kan, yang pastinya mampu melakukan kesalahan. Jadinya kalau kita ngikutin Aristotle, apakah kita ada di jalan yang benar gitu loh. Mereka tuh menolak gitu hal tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tokoh-tokohnya. Ini agak banyak nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama ada Francesco Petrarca, atau kalau dalam bahasa Italianya disebut juga Francesco Petrarca di lafalinnya gitu. Nah, si Petrarca ini peduli dengan kebebasan manusia dari tradisi medieval, karena menurut dia itu agama itu seharusnya menjadi hal yang personal, berdasarkan Alkitab sama iman aja dan juga perasaan masing-masing. Gak perlu banyak aturan dari dogma gereja. Nah, menurut dia, kehidupan manusia di dunia ini sama pentingnya dengan kehidupan setelah kematian. Karena kan, kalau dari dogma gereja sendiri dikatakan bahwa kehidupan yang penting itu adalah kehidupan setelah kematian, gitu loh. Tapi kalau menurut Petrarca, dia mengatakan bahwa sama pentingnya kok kehidupan di dunia sama kehidupan di setelah kematian. Jadi, kita sebagai manusia harus memaksimalkan potensi kita. Selanjutnya ada Giovanni Pico. Si Pico ini mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan posisi yang istimewa di dunia kepada manusia. Jadi kalau malaikat itu sebagai makhluk yang sempurna gitu, yang tidak bercela, kemudian
hewan juga sebagai makhluk yang terikat sama instingnya, sedangkan manusia itu punya keunikan, yaitu bisa memilih. Jadi kita sebagai manusia bisa memilih nih mau hidup kayak gimana. Kita bisa memilih menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang tidak baik gitu kan. Jadinya semua juga kembali kepada manusia masing-masing. Nah, si Pico ini tapi mengatakan kalau sebenarnya berbagai macam sudut pandang filsafat itu bisa kok dipelajari dan akhirnya disesuaikan sama pandangan Kristen. Jadi sebenarnya si Pico ini lebih mencari damai aja sama gereja, sama juga ajaran Kristen gitu. Jadi dia bukan tokoh yang terlalu ngegas banget atau gimana, dia lebih mencari kedamaian aja gitu, menjelaskan bahwa sebenarnya filsafat bisa dipelajari sesuai pandangan Kristen gitu. Nah, kemudian si Pico juga bilang kalau semua pemikiran dan karya manusia harus dihargai. Kemudian ada Desiderius Erasmus. Nah, si Erasmus ini tuh adalah orang yang sangat tajam dalam mengobservasi dunia dan juga permasalahannya. Dia itu banyak banget kritik berbagai macam hal ya. Yang pertama itu dia mengkritik alkimia, eksorsisme, dan juga takayul. Kemudian dia juga mengkritik nih gaya hidup manusia. Menurut dia itu manusia dengan kemampuan rasionalnya justru malah membuat kita itu jadi mendapatkan masalah juga gitu. Jadi sebenarnya ada berbagai macam masalah yang sumbernya itu dari rasionalisme manusia gitu. Jadi justru nih makhluk hidup lain atau juga manusia-manusia yang disebutnya itu fools gitu, mereka dibilang dapat menjalani kehidupan yang lebih damai gitu, yang lebih baik karena mereka jadinya sederhana aja gitu, nggak terlalu mempertanyakan, nggak terlalu mempedulikan berbagai macam hal yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Nah makanya dia juga bilang kalau manusia itu harus hidup sederhana mengikuti kehidupan Yesus katanya. Nah di samping itu dia juga bilang nih kalau seorang perempuan di samping mengurus rumah tangga juga harus mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan edukasi. Lanjut, ada Martin Luther. Nah, si Martin Luther ini yang utamanya dia itu menolak penggunaan surat pengampunan dosa dari gereja. Jadi pada saat itu ada nih yang namanya suatu surat yang dijual oleh gereja untuk dibilangnya itu mengurangi dosa manusia dan jadinya bisa mengurangi hukuman manusia yang didapatkan manusia nantinya gitu loh. Padahal kan harusnya salah ya kayak gini, gak mungkin yang namanya kita itu dikurangi dosanya dengan cara membeli surat gitu kan. Nah, kemudian si Martin Luther juga mendukung kalau agama itu supaya menjadi hal yang personal aja antara individu sama Tuhan. Nah, kemudian muncullah suatu reformasi, di mana si Martin Luther menancapkan 95 dalil yang menentang gereja di pintu gereja Wittenberg. Nah, kemudian menurut si Luther, suster dan juga pendeta itu harus dibolehkan untuk menikah. Oke, kemudian masih sama Martin Luther, jadi si Martin Luther ini itu menentang Erasmus sebenarnya. Jadi Erasmus ini bikin sebuah tulisan yang berjudul The Free Will. Nah, kemudian ditentang oleh Martin Luther dengan tulisannya yang berjudul The Bondage of the Will. Jadi menurut dia itu manusia sebenarnya gak sepenuhnya punya free will gitu loh. Kita masih terikat sebenarnya sama kewajiban kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau gitu loh. Jadi kita nggak sepenuhnya punya free will sebenarnya menurut si Martin Luther gitu. Nah kemudian si Martin Luther akhirnya menjadi pemimpin gerakan Protestanisme yang menolak otoritas Paus dan menghimbau bahwa setiap orang itu berhak punya interpretasi Alkitab tanpa harus diarahkan oleh Paus maupun gereja. Oke, selanjutnya ada Michael de Montaigne. Nah, si Montaigne ini adalah seorang skeptis nih. Jadi dia banyak banget memperdebatkan segala macam hal. Yang utama itu dia memperdebatkan nih, apakah
ajaran atau teologi Katolik dan Protestan tidak dapat dipertahankan. Terus dia juga memperdebatkan apakah iman itu benar cuma satu-satunya cara untuk menyikapi agama gitu loh. Apakah nggak bisa pakai akal aja gitu dia mikirnya. Kemudian menurut Montaigne, human rationality itu justru menjadi hal yang menyebabkan munculnya permasalahan. Jadi mirip-mirip sama si Erasmus tadi ya. Nah, jadi setelah itu si Montaigne juga menolak nih penggunaan ilmu sains karena menurut dia sains itu bisa berubah-ubah. Jadi nggak bisa dijadikan suatu patokan untuk mencari kebenaran gitu. Nah, tapi di samping itu dia juga menolak penggunaan sensasi dari luar tubuh sebagai acuan kebenaran karena menurut dia hal yang sifatnya dari luar tubuh, sensasi gitu, itu sangat dipengaruhi oleh masing-masing individu. Jadi, seseorang bisa mengalami hal-hal yang berbeda dan gak bisa dijadikan patokan kebenaran.